rekan saya, Alza dan Fadila. Di sini kami merupakan mahasiswa pendidikan non formal Universitas Bengkulu. Nah, jadi di sini teman-teman, kami ingin membedah buku homeschooling yang berjudul Homeschooling, sebuah model pendidikan alternatif berbasis keluarga, yang diterbitkan oleh Cinta Buku Media dan dikarang oleh Syaidah MA. Nah, di sini buku ini memiliki tahun terbit yaitu 2015 dan memiliki 90 halaman. Jadi buku homeschooling karya Syaidah mengangkat tema penting mengenai model pendidikan yang ada di masyarakat. Sekarang, sekolah dipandang sebagai satu-satunya model pendidikan yang ada dan valid di masyarakat. Tetapi, ada juga model pendidikan yang lain atau yang lebih dikenal dengan pendidikan alternatif nih. Jadi, homeschooling adalah model pendidikan di mana sebuah karya memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Baiklah, nah di sini ada tampilan bukunya nih Kak, gimana nih? Nah, untuk tampilan bukunya ini cukup menarik dengan sesuai dengan topik kita tentang homeschooling yang pertamanya ada gambar seorang ibu dengan anak yang lagi belajar. Jadi sesuai dengan topik yang kita bahas tentang homeschooling sebagai sebuah model pendidikan alternatif berbasis keluarga. Nah, jadi di mana buku ini sangat berguna bagi orang tua yang ingin mendidik anaknya secara homeschooling. Nah, untuk bahasa dalam buku ini gimana sih Kak? Nah, di dalam buku ini terdapat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dipahami untuk pembaca dan topik yang dibahas mudah dimengerti dalam buku tersebut. Nah, di sini juga ada pengguna bahasa populer yang membuat bahasa mengetahui istilah-istilah selain bahasa Indonesia. Nah, berikutnya itu ada isinya nih Kak. Gimana menurut Kakak isi buku homeschooling tersebut? Nah, kalau untuk isi buku tersebut ini membahas tentang pendidikan di rumah yang dilakukan di masyarakat. Tidak hanya membahas tentang pendidikan yang berdasarkan UUD nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional saja nih Kak, tetapi ada juga penjelasan pendidikan dari sudut pandang beberapa dari sudut pandang para ahli, dari sudut pandang masyarakat, dan sudut pandang keluarga dan sebagainya. Jadi setelah sesuai dengan judul besarnya, sudah pasti membahas tentang homeschooling yang dijelaskan secara rinci. Langsung saja kita membahas tentang. Nah, di dalam buku ini ada 4 bab untuk buku homeschooling. Jadi langsung aja bab pertama gimana sih Kak? Oke, baik. Dalam buku ini memiliki bab pertama, yaitu mengurai diskursus pendidikan. Nah, di sini bab ini diawali membahas tentang pendidikan baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini dan menurut para ahli. Membahas juga jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Menjelaskan juga tanggung jawab pendidikan dan pendidikan keluarga, masyarakat, dan negara. Adapun juga cara manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini. Nah, di dalam bab ini memiliki kelebihan, yaitu pengantar awal yang menarik tentang pendidikan, memberikan topik yang lumayan banyak tentang pemahaman pendidikan dan berbagai sudut pandang. Di sini juga memiliki kekurangannya, yaitu pembahasan kurang mendalam, tidak terlalu rinci dalam membahas topik yang cukup menarik. Adapun pembahasan yang kurang fokus pada pendidikan anaknya dari sudut pandang pendidikan. Dan di sini kami juga memiliki saran nih untuk bab ini bisa diperluas pembahasannya atau lebih kompleks agar pembaca lebih memahami apa maksud dari topik yang terdapat dalam bab tersebut nih. Nah, jadi itu tadi bab satunya yang sudah kami bahas. Lanjut Kak, ini ada bab 2-nya, apa kira-kira isinya? Nah, ternyata dalam buku homeschooling ini bab 2-nya itu membahas krisis dunia pendidikan dewasa saat ini. Nah, bab ini membahas bahwa pendidikan hakikat itu tidak akan terlepas dari situasi yang kritis Kak. Disebabkan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial cenderung mempertahankan nilai-nilai yang diemban oleh
jawab orang tua dalam mendidik anaknya. Bab ini sangat lengkap pembahasannya, baik dari tujuannya, strateginya, pembelajaran homeschoolingnya, dan masih banyak yang dibahas, bahkan kelemahan dan kekurangan homeschooling dijelaskan. Nah, di bab ini memiliki kelebihannya, Kak. Jadi bab ini kompleks untuk penjelasannya tentang homeschooling, membuat pembaca memahami hal-hal yang harus dipersiapkan jika memilih homeschooling sebagai pendidikan alternatif. Nih, kita udah sampai di pembahasan terakhir nih, Kak. Boleh disampaikan untuk pembahasan terakhirnya, Kak? Nah, jadi bab 4 ini sebagai penutup. Jadi kita sudah membahas di bab tadi ya. Di bab 4 ini sebagai kesimpulan dari bab sebelumnya. Lebih baiknya sebenarnya pembahasannya itu ada lebih dalam juga menjelaskan tentang apa yang perlu dihadapi jika kita jadi ukurannya ini kurang topik adalah tentang homeschooling. Walaupun di bab 3 itu sudah banyak pembahasan tentang homeschooling, tapi alangkah baiknya kita lebih mendalam lagi untuk kembalinya lebih memahami. Jadi bisa lebih berpikir bagaimana cara kita sebagai orang tua itu membentuk homeschooling di rumah untuk anak-anaknya. Nah, itu kesimpulannya gimana sih, Kak? Baik, dari buku yang kami bedah tersebut dapat disimpulkan, buku ini memberikan panduan untuk orang tua yang ingin memilih homeschooling sebagai pendidikan alternatif untuk anaknya. Fokus dalam buku ini terdapat di 3 bab yang membahas tentang homeschooling berguna bagi orang tua, di mana cukup jelas pembahasan tentang homeschooling yang membantu pembaca memahaminya. Oke, kita udah sampai di penghujung nih, Kak. Jadi itulah tadi pembahasan dari buku yang kami bedah, yaitu Homeschooling, sebuah model pendidikan alternatif berbasis keluarga. Jadi mungkin kita tutup dulu ya, Kak, pembahasan kita pada hari ini. Masih ada. Karena ini kan hanya bab untuk bahasa mungkin dari referensi bisa kita cari juga lebih dalam tentang homeschooling. Nanti di bab di buku ini untuk daftar pustakannya juga lumayan banyak. Jadi untuk orang tua atau pembaca yang ingin memahami tentang homeschooling bisa mencari referensi dari buku ini. Mungkin itulah tadi bedah buku dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi